Halo anak bapak sekalian, selamat pagi untuk kita semuanya nak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Anak bapak harap keadaan sehat tentunya di sana ya nak ya. Nah, buat anak bapak yang menyaksikan video ini, selamat menyaksikan, simak baik-baik penjelasan dari bapak ya nak ya. Bapak akan menjelaskan secara perlahan dan pasti. Nah, di sini kita akan masuk yaitu tema 6, subtema 1, muatan bahasa Indonesia dengan judul sumber energi. Nah, sumber energi ialah benda-benda yang menghasilkan energi. Nah, benda-benda yang menghasilkan energi itu adalah benda yang bisa mengeluarkan energinya sendiri. Contohnya yaitu matahari. Nah, matahari juga disebut juga sumber energi terbesar di bumi. Kenapa? Karena dia adalah satu benda yang mampu menghasilkan energinya sendiri dan bisa menerangi bumi kita ini. Sehingga matahari disebut juga sumber energi terbesar di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Nah, anak bapak, pernahkah kita merasakan pada saat pagi hari matahari terbit dan masuk ke sela-sela pintu atau sela-sela jendela untuk menyinari ruangan kita? Nah, ketika kita bangun pagi, kita melihat matahari sangat terang sehingga mata kita menjadi silau. Nah, itu adalah matahari juga menghasilkan cahaya. Nah, pada siang hari antara pukul 11, pukul 12 dan pukul 1, pukul 2 siang, matahari sangat panas. Kenapa? Karena matahari juga, cahaya matahari bisa mengeringkan pakaian, bisa mengeringkan padi, bisa mengeringkan jagung, dan masih banyak lainnya. Hingga matahari cocok untuk tanaman ataupun tumbuhan. Kenapa? Karena tanpa matahari, tumbuhan tidak akan bisa berkembang dan tumbuh. Manfaat energi matahari. Sumber energi pada pembangkit listrik tenaga surya, mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan kena. Nah, yang kedua, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Nomor 3, membantu pertumbuhan pada tanaman. Ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, matahari sangat membantu pertumbuhan pada tanaman. Yang keempat, membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang. Nah, waktu kita masih bayi atau ketika kita melihat anak bayi, anak-anak dijemur pada pukul 9 dan pukul 10 pagi, yang dimana matahari pada saat pagi hari itu baik untuk tulang, karena cahaya matahari di pagi hari itu mampu menghasilkan vitamin D sehingga menguatkan tulang. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan yaitu sebagian dengan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan sendiri. Dari fotosintesis, tumbuhan akan menghasilkan oksigen. Fotosintesis juga menghasilkan makanan yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Sinar matahari juga dimanfaatkan manusia sebagai sumber listrik. Sinar matahari dapat diubah menjadi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS terbesar di Indonesia ada di PLTS di Karangasem, yaitu di Bali. Nah, sekarang ketika kita membutuhkan sumber energi, maka di dalam tubuh manusia itu, di dalam diri kita sangat membutuhkan makanan dan minuman. Kenapa? Karena tanpa makanan dan minuman kita tidak bisa memperoleh tenaga, kita tidak bisa
semangat untuk bekerja karena hanya makanan dan minuman saja cukup untuk membuat kita bertahan hidup. Nah, makanan dan minuman juga termasuk sumber energi manusia. Air merupakan sumber energi listrik. Cara pemanfaatannya yaitu air ditampung di dalam bendungan atau waduk, kemudian air dialirkan. Aliran air mempunyai kekuatan yang dinamakan kinetik. Energi kinetik akan memutar kincir angin atau turbin. Nah, di sini air ini memiliki tekanan yang sangat kuat sehingga mampu memutar turbin ataupun kincir angin. Gerakan turbin akan menggerakkan generator listrik yang dapat membangkitkan energi listrik. Waduk atau bendungan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan PLTA. PLTA terbesar di Indonesia yaitu PLTA Jatiluhur di Purwakarta yang ada di Jawa Barat. Nah, sekarang kita masuk ke angin. Angin juga termasuk sumber energi. Udara yang bergerak disebut bayulangin. Bayulangin memiliki energi kinetik. Kincir yang menggerakkan energi listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi kinetik menggerakkan kincir. Energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu ataupun disebut PLTB. Terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, udara juga mampu menggerakkan baling-baling ataupun bayulangin. Nah, sekarang kita masuk yaitu bahan bakar minyak atau yang disingkat dengan BBM. Nah, pernahkah anak Bapak ke Pertamina untuk mengisi minyak? Nah, itu adalah bahan bakar minyak. Dengan bahan bakar minyak, kita bisa pergi kemana-mana menggunakan sepeda motor, menggunakan mobil, menggunakan bus. Itu berkat adanya bahan bakar minyak sehingga kendaraan tersebut bisa bergerak dari tempat A ke tempat B. Nah, bahan bakar minyak ini adalah fosil hewan. Kenapa fosil hewan? Ya, fosil hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah yang lamanya hingga jutaan tahun yang lalu. Jadi, fosil-fosil hewan tersebut yang sudah tertanam di dalam tanah hingga jutaan tahun menghasilkan bahan bakar minyak. Itulah yang kita manfaatkan untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Manfaat bahan bakar minyak yaitu bahan bakar kendaraan. Yang kedua, bahan bakar kompor. Dan yang ketiga, keperluan pabrik. Nah, untuk bahan bakar kendaraan, tadi sudah Bapak jelaskan, berkat BBM kita bisa pergi dari tempat A ke tempat B dengan menggunakan sepeda motor ataupun mobil dan bus. Sedangkan bahan bakar kompor, pada dulunya bahan bakar kompor terbuat dari minyak tanah sebelum adanya gas. Nah, bahan bakar kompor ini terbuat dari minyak lampu ataupun minyak tanah. Jadi, berkat minyak tanah tersebut, kompor bisa menyala dan kita bisa memasak apa yang akan kita masak. Nah, yang ketiga, keperluan pabrik. Nah, pabrik sangat membutuhkan bahan bakar, yang dimana bahan bakar tersebut bisa menghidupkan pabrik agar pabrik tersebut bisa beroperasi. Bahan bakar pabrik bisa bekerja dengan baik karena pabrik bisa menggiling, memasak, dan menghasilkan produk-produk seperti pabrik kelapa sawit, pabrik
karet, dan pabrik-pabrik lainnya. Nah, kesimpulan sumber-sumber energi yaitu satu, energi matahari, yang dimana energi matahari sangat bermanfaat bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Serta energi matahari bisa juga menghasilkan energi listrik, yaitu menggunakan cahaya matahari, yaitu menggunakan surya panel. Nah, manfaat energi air yaitu mampu memutar turbin pembangkit listrik. Nah, begitu juga dengan energi angin. Berkat energi angin, pembangkit listrik bisa dihasilkan dari angin melalui baling-baling angin. Makanan dan minuman juga merupakan suatu sumber-sumber energi, yang dimana makanan dan minuman ini membuat manusia bisa bergerak dan bekerja sesuai dengan keinginannya karena dia telah makan dan minum. Yang kelima, bahan bakar minyak. Berkat bahan bakar minyak, kita bisa berpergian dari desa A ke desa B menggunakan sepeda motor atau kendaraan. Jadi bahan bakar minyak ini sangat bermanfaat bagi kendaraan dan juga pabrik. Nah, apakah nak Bapak sudah mengerti penjelasan dari Bapak? Untuk tugasnya, kerjakan 1-4 ya nak ya, ditulis di buku tugasmu. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih.